Selamat siang, teman-teman. Saya Joseph Erik, perwakilan dari kelompok Ginseng, ingin presentasikan tentang materi Kruskal dan Prim algoritma yang digunakan untuk mencari MST. Saya Joseph Erik, dan kelompok kami terdiri dari Bang Guna Aji dan Muhammad Fardan Haris dan Muhammad Fahri Rianda. Jadi kami akan mempresentasikan algoritma untuk mencari MST. Sebelum kita tahu mencari MST, kita sudah belajar namanya undirected graph, di mana grafnya itu tidak mempunyai arah. Jadi seperti ini, tidak ada tanda panahnya, jadi undirected. Kalau misalnya ada tanda panahnya berarti directed graph. Nah, undirected graph ini kita bisa jadiin suatu spanning tree, di mana kita bisa menghubungkan satu titik, satu vertex atau apa, aku lupa ya, dan bisa pokoknya kehubung semua deh, jadi satu arah, satu jalur, tanpa harus ada perulangan, tanpa ada suatu, misalnya dari sini ke sini, sini sini, itu tidak perlu. Ini bisa nggak sih pakai ya. Oke. Jadi spanning tree itu tidak ada perulangan, tidak ada cyclic ini, tapi dia bisa menghubungkan semua titik tanpa harus adanya perulangan. Sedangkan minimum spanning tree adalah, kan untuk sampai ke semua titik ini mempunyai jarak masing-masing. Kita mesti mencari jarak yang terpendek. Nah, yang terpendek itu biaya minimumnya itu saat jarak-jaraknya ini tambahin, dan itu menghasilkan nilai minimum. Makanya kalau kita pengen ke suatu tempat, ya nyari tempat, cari jalan yang tercepat lah. Nah, itu gunanya minimum spanning tree. Biasanya juga dipakai untuk kayak merangkai jaringan gitu. Yang pertama, kita mulai dengan Kruskal algorithm, adalah algoritma untuk mencari minimum spanning tree pada undirected graph. Langkah-langkahnya, urutkan setiap edges dari nilai terkecil hingga terbesar, pilih yang terkecil, cek apakah membentuk sebuah cycle. Jadi kan tadi kan spanning tree itu nggak boleh ada cycle. Kalau tidak masuk cycle, boleh dimasukin. Kalau dia membentuk cycle, kita lewati saja. Ulangi sampai sebanyak V kurang 1. Jadi ada berapa sih vertexnya dikurangi 1. Nah, edgesnya V kurang 1. Ilustrasinya dimulai dengan kita punya graph, terus mulai dengan yang graph yang punya jarak, itu punya, ya itu, pilih edges yang punyai paling kecil lah jaraknya. Nah, ini kan kita mulai dari bisa yang ini, bisa yang ini, tapi kita pilihnya yang ini dari ilustrasi yang pilih yang dari ini kan mempunyai panjang 2, 4, 3. Kita pilih yang 2 paling kecil, terus kita pilih yang ini 3. Kalau misalnya ada lebih dari 1, pilih aja 1 aja. Pilih yang paling pendek juga, karena yang paling pendeknya masih 2, masukin lagi. Setelah itu, karena 2 udah nggak bisa, kita bisa pilih yang 3. Kalau misalnya lebih dari 1 lagi, bisa pilih lagi 3. Begitu seterusnya, 3 dan 4. Kalau udah semua vertexnya, lihat nih, udah di sini itu ada vertexnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti udah terpenuhi. Dan banyaknya edges-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan yang tadi. Banyaknya edge adalah vertex kurang 1. Ini animasinya. Kita pilih dulu B ke C karena dia mempunyai nilai yang terkecil. C ke F karena dia juga punya nilai kecil juga. Setelah nilai terkecilnya 2 setelah selesai, edges yang setelah itu adalah yang ketiga, C ke D, ketiga lagi F ke E, 3 juga, C ke A, D ke F karena dia kecil juga, E ke F karena dia satu-satunya jalan untuk ke G, ya G berarti.
Kenapa kita nggak pilih yang 6 ini? Karena dia membentuk cycle. Jadi kalau misalnya kita pilih yang FE gitu misalnya, dia itu bakal membentuk semacam lingkaran gitu, kan nggak boleh kalau MST. Nah, sudah jadi nih MST-nya. MST itu kan bisa menghubungkan ke setiap vertex tanpa adanya perulangan, dan ini udah terhubung semua nih dengan minimum biaya jalan yang terpendeknya lah, minimum spanning tree-nya. Total cost-nya 26. Ini pseudocode-nya. Nah, kan? Ya, untuk membentuk minimum spanning tree, pertama mulai dulu dari yang paling kecil, terus lakukan banyaknya vertex kurangin 1 untuk dapetin edges-edgesnya, untuk dapetin berapa banyak sih ininya nih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia punya 7. Ya, punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 edges. Yang terakhir ada yaitu prim algoritma. Ya, sama juga untuk mencari MST. Langkah-langkahnya ya buat array untuk nyimpan vertexnya, untuk nyimpan vertexnya. Terus kedua, masukin nilai vertexnya pada graf, inisialisasi dengan nilai tak hingga dan nilai 0 untuk vertex pertama selama array yang baru belum ada semua vertexnya. Jadi kan kalau spanning tree itu mesti masuk semua tuh vertex-vertexnya dari A sampai G tadi. A sampai, ya, harus semuanya masuk dulu. Nah, ini ilustrasinya. Sebelum itu, sebelum semuanya masuk, ambil vertex yang dari yang kita dapat, yang nggak ada di array baru, masukin ke MST dan miliki nilai yang terkecil. Pokoknya yang cari yang terkecil dulu. Masukin vertex U tadi ke array baru, ini tipe harusnya array baru MST, perbarui nilainya untuk setiap vertexnya. Misalnya nih ilustrasinya, kita pilih. Nah, enaknya algoritma prim tuh kita bisa pilih dari mana saja. Nanti ada perbedaannya kok di slide selanjutnya. Misalnya kita pilih vertex yang ini, terus dia mempunyai edges-nya sepanjang 2. Pilih 2, terus pilih lagi vertex yang mana dengan panjang yang terkecil juga, pilih di sini dan akhirnya terbentuk. Begitu seterusnya, pilih lagi 3, begitu seterusnya sampai dia terbentuk spanning tree. Spanning tree di sini kan vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka edges-nya harus 6 kurang 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah terpenuhi. Gitu. Ini animasinya. Kita pilih dari yang terkecil, yaitu dari edges yang bernilai panjang 2. Kita milih dari A ke I. Terus karena A yang paling dekat itu dengan B, ya 3, ya udah kita pilih 3. Terus B itu yang paling dekat ya 2, C. Terus kita bisa pilih nih antara C atau I. Tapi harusnya sih pilihnya yang C ke D. Tuh kan, betul. Nah, habis D, kita lihat D itu bisa 8, 5, 11. Sedangkan I itu bisa 4. Nah, harusnya sih I. Nah, kan betul kan, gara-gara dia milih yang paling kecil gitu. Setelah 4, ada pilihan 9 dan 8, 5, 11. Ya, pilih 5 lah yang paling kecil. Begitu terus sampai seterusnya. Jadi dapat banyaknya vertexnya udah masuk semua dan edges-nya kurangin 1 dari total vertexnya. Total cost-nya 27 juga. Ini algoritmanya. Nah, perbedaannya tadi, prim tadi bisa mulai dari mana aja, mulai vertexnya dari mana aja. Kruskal tadi mulai dari vertex yang terkecil. Time complexity-nya kalau untuk prim sebanyak complexity-nya big O-nya adalah V kuadrat, sedangkan time complexity kruskal log V. Nah, untuk prim algoritma hanya untuk connected graph, tapi untuk kruskal bisa graph yang terputus, berjalan lebih cepat
pada graf yang padat untuk prim, kalau yang Kruskal graf yang jarang, yang jarang. Ini referensinya dari programmis.com dan Geek4Geeks.